Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Umar, kelas 5F. Di sini saya akan memaparkan proposal saya, yaitu peranan kinerja guru meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menjadi seorang pendidik, pengajar, dan pembimbing guna meningkatkan prestasi belajar siswa serta menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengajarkan suatu bidang studi, sehingga dengan adanya motivasi siswa untuk belajar berarti mereka lebih berpusat perhatiannya untuk mempelajari bidang studi yang disajikan oleh guru. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran kinerja guru mengajar siswa kelas 5 di sekolah dasar? Bagaimana tingkat prestasi belajar siswa kelas 5 di sekolah dasar? Bagaimana peranan kinerja guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 di sekolah dasar? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui gambaran kinerja guru mengajar siswa di sekolah dasar, untuk mengetahui tingkat prestasi belajar siswa di sekolah dasar, untuk peranan kinerja guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah dasar. Manfaat penelitian: memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca khususnya para siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik, menjadi bahan kajian bagi calon guru agar kualitas pembelajaran siswa dapat lebih ditingkatkan. Bab 2, tujuan pustaka. Yang pertama, kinerja guru. Ada pengertian kinerja guru, fungsi dan peranan guru, komponen pokok, komponen penunjang, tugas dan tanggung jawab guru, kompetensi seorang guru, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Pengertian kinerja guru. Mangkunegara mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pengertian tentang kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai seorang guru dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu dan dievaluasi oleh pimpinan lembaga pendidikan, terutama kepala sekolah. Fungsi dan peranan guru. Secara umum, guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, sedangkan secara khusus, guru dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik afektif, kognitif, maupun psikomotor, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Komponen pokok: sebagai pengajar, sebagai pembimbing. Komponen penunjang: informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, evaluator, dan mediator. Tugas dan tanggung jawab guru. Yang pertama, mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian, dan pengalaman empirik kepada peserta didik. Yang kedua, membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan nilai dasar negara. Yang ketiga, mengantarkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, mengarahkan dan membimbing peserta didik sehingga memiliki kedewasaan. Selanjutnya, memfungsikan diri sebagai penghubung antara madrasah dan masyarakat lingkungan, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta. Selanjutnya, harus mampu mengawal dan menegakkan disiplin baik untuk dirinya, peserta didik maupun orang lain. Selanjutnya, memfungsikan diri sebagai administrator dan sekaligus sebagai manajer yang disenangi melakukan tugasnya dengan sempurna sebagai amanat profesi. Yang terakhir, dapat merangsang peserta didik untuk memiliki semangat yang tinggi dan gairah yang kuat dalam membentuk kelompok studi. Kompetensi seorang guru. Kinerja profesional guru harus memenuhi 3 aspek kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, kompetensi afektif, dan kompetensi psikomotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Yang pertama, kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan mengajar, komunikasi, hubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, kesejahteraan, dan iklim kerja. Selanjutnya, prestasi belajar siswa. Ada 3: pengertian belajar, indikator prestasi belajar,
Peningkat prestasi belajar. Pengertian belajar. Kimball dan Garmezi bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari perubahan tingkah laku permanen, terjadi dari hasil pengalaman. Sedangkan Gary dan Kingley dalam Nana Surjana menyatakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang orisinal melalui pengalaman dan latihan-latihan. Indikator prestasi belajar, pada prinsipnya mengungkapkan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang merupakan sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah rasa murid, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat tak dapat diraba. Peningkatan prestasi belajar. Tingkat kecerdasan siswa memang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi belajar. Namun hal itu bukanlah faktor utama, melainkan faktor-faktor lain yang mendukung prestasi belajar yang diperoleh siswa. Seperti yang dinyatakan oleh Slameto bahwa prestasi belajar siswa tidak semata-mata dinyatakan dengan tingkat kemampuan intelektualnya, tetapi ada faktor-faktor lain seperti motivasi, sikap kesehatan fisik dan mental, kepribadian, dan ketekunan. Selanjutnya, upaya guru meningkatkan prestasi belajar siswa. Guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengolah kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator. Guru sebagai demonstrator. Melalui upayanya sebagai demonstrator atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimiliki, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa. Guru sebagai pengelola kelas. Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Guru sebagai evaluator. Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar siswa, guru hendaknya terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dan dari waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap proses belajar mengajar. Umpan balik ini akan dijadikan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Bab 3 pembahasan. Pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang penulis ambil dalam bentuk angka dan diproses secara statistik dan dideskripsikan secara deduksi yang berangkat dari teori-teori umum, lalu dengan untuk menguji validasi keberlakuan teori tersebut ditariklah kesimpulan, kemudian dijabarkan secara deskriptif karena hasilnya akan penulis arahkan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan untuk menjawab perumusan masalah. Populasi dan sampel. Populasi. Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan objek penelitian yang disebut populasi. Menurut Syahrini Arikunto, bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam penelitian, maka dalam penelitiannya adalah penelitian populasi. Sampel. Sampel adalah bagian dari unit-unit yang ada dalam populasi yang ciri-cirinya benar diselidiki. Menurut Suarismi Arikunto, bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud menganalisasikan hasil penelitian. Terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan penggunaan rumus presentasi, yaitu
P sama dengan X 100%. Keterangan P angka prestasi, F frekuensi yang sedang dicari, N jumlah keseluruhan atau banyaknya individu. Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis data sebagai berikut. Yang pertama, deduktif, yaitu teknik pengelolaan data dengan cara menganalisis suatu masalah dari hal-hal yang umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang kedua, komparatif, yaitu membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik suatu kesimpulan. Yang ketiga, induktif, yaitu cara menganalisis data dengan jalan mulai dari hasil bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan bersifat umum. Terima kasih. Sekian dari pemaparan proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.